Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bihudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar terhadap diri kita. Di antara kenikmatan yaitu kita masih diberikan panjang umur hingga kita mendapati daripada bulan Sya'ban, yang sebelumnya adalah bulan Rajab, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita sudah mendekati daripada malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan daripada malam bulan Sya'ban. Di mana hal ini adalah hal yang menjadi momentum begitu besar bagi umat Islam, karena banyaknya hal-hal yang indah dan juga diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengisi dengan amal-amal ibadah dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengulas sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Dan apa sih malam nisfu Sya'ban? Kenapa? Dan dengan adanya apalah di dalam malam nisfu Sya'ban tersebut? Maka hal yang pertama adalah kita akan melihat ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Yang paling umumnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, disebutkan dari Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang kepada makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua golongan. Yang pertama adalah musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Maka dua golongan inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita masuk dalam golongan hal tersebut. Karena hal-hal ini adalah hal yang dapat menjauhkan kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala serta pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara musyrik, memang kalau dijelaskan akan begitu panjang, tetapi kita akan sedikit mengoreksi tentang hal musyrik di dalam hal ini, yaitu di saat seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ada sebuah perbuatan penyakit hati yang disebut dengan syirkul asghar, yaitu di saat perbuatan tersebut tidak ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyekutukan dalam niatnya, di mana dia berbuat dari sebuah amal-amal soleh dengan tujuan ingin dipandang dan ingin dilihat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah amalannya pun tidak menjadi murni karena Allah, dan ditakutkan hal tersebutlah termasuk bagian yang menjauhkan dia dari pandangan Allah dan ampunannya pada malam nisfu Sya'ban. Dan yang kedua adalah orang yang musyahin, yang bertengkar, bermusuhan, memiliki kebencian dan juga mencari-cari kesalahan dengan saudaranya sesama muslim. Maka hal ini perlu kita jauhkan, terlebih khusus kepada orang-orang terdekat bersama kita, yaitu yang masih tergolong dalam rahim kita, keluarga kita, yang disebut dengan qati'atur rahim, atau orang yang memutus tali silaturahim. Maka sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, kita bisa saling memaafkan, saling lapang dada, dan juga menyambung tali silaturahim terhadap orang-orang yang telah kita putuskan atau mereka memutuskan hubungan terhadap diri kita. Hadis di atas ini adalah hadis yang sanadnya begitu baik dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah serta Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam beberapa kitab mereka, di antaranya Syu'abul Iman. Dan juga hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani sebagai hadis as-sahih, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban sebagai sahih Ibnu Hibban. Sebagian ulama juga ada yang mendhaifkan karena derajat hadis yang kurang kuat dari beberapa periwayatnya, tetapi hal ini tidak mengurangi karena banyaknya riwayat-riwayat yang menguatkan akan hadis tersebut, terlebih khusus untuk fadhailul a'mal. Maka kita boleh untuk melakukan hal-hal itu, terlebih khusus menghidupkan
pada malam nisfu Sya'ban dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban tersebut. Lalu perkara kedua yang sering kita lihat daripada malam nisfu Sya'ban adalah dalam sebuah riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Innallaha yaktubu fiha ala kulli nafsin ma'itatin tilkas sanah." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal setiap makhluk daripada malam nisfu Sya'ban. Maksudnya tercatatnya amalannya dan juga ajalnya pada malam nisfu Sya'ban. Setiap tahunnya amalan-amalan daripada umat Islam itu akan diangkat dan diberikan atau sebagai penyerahan dalam sebuah amalannya selama 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dan beberapa ulama ada yang menghasankan dan ada juga yang mendhaifkan. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Akan tetapi hal ini merujuk dalam sebuah ayat oleh beberapa ulama, dikatakan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan, yaitu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah di dalamnya. Maka hal ini sebagian ulama mengatakan tentang malam nisfu Sya'ban. Adapun beberapa ulama lainnya seperti Ibnu Abbas dan juga Imam Al-Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua dan yang berikutnya adalah bagaimana para sahabat dan juga para tabi'in yang menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Di mana malam nisfu Sya'ban banyak dari kaum muslimin menghidupkannya dengan berbagai macam amalan ibadah. Hal ini memang tidak berdasarkan sesuai dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengkhususkan malam tersebut dengan sebuah amal ibadah. Tetapi secara umum, malam yang istimewa dan malam di mana di dalamnya terdapat anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan berbagai macam amal ibadah, baik dengan membaca Al-Quran, bersolawat dan beristighfar, serta bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para tabi'in yang mengamalkan ataupun yang menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban seperti Al-Imam Khalid bin Ma'dan dan juga Al-Imam Makhlul Ad-Dimishqi, yang mana keduanya adalah para tabi'in yang berada di negeri Syam. Mereka senantiasa menganjurkan dan mengajak untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak doa serta memperbanyak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um bahwa beliau berkata, telah sampai kepadaku tentang malam-malam yang mustajab doanya di dalamnya. Di antara malam-malam tersebut ada 5 malam. Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua adalah malam Hari Raya Idul Adha, yang ketiga adalah malam Hari Raya Idul Fitri, yang keempat adalah malam pertama daripada bulan Rajab, yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal daripada kitabnya Lataiful Ma'arif, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan rahmat Allah serta ampunannya. Maka dari ini kita melihat bahwa malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh dengan keistimewaan seperti ini patut untuk kita jadikan momentum. Momentum untuk kita bermunajat, beristighfar dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan memperbanyak solat di dalamnya ataupun membaca Al-Quran dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang lainnya. Apa yang mampu untuk kita lakukan daripada amalan-amalan tersebut, lakukanlah sebanyak apapun yang kita mau. Maka tidaklah dikhususkan pada malam tersebut dengan sebuah amalan atau sampai mewajibkan dengan amalan-amalan yang memang tidak ada dasarnya, maka hal ini tidak perlu dan memang bukan daripada bagian yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh para salafun salih. Mereka menganjurkan untuk membebaskan kepada kita berbuat amal apapun yang kalian inginkan. Akan tetapi, mereka pun mengajak dengan amalan-amalan yang sekiranya mudah untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan, agar orang-orang awam sekalipun bisa mengikuti dan menghidupkan
malam-malam tersebut dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum agar tidak menyia-nyiakan sesuatu momen yang begitu baik dan indah di dalamnya serta tercurahnya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam malam nisfu Sya'ban. Amalan yang menjadi momen di malam nisfu Sya'ban yaitu membaca daripada surat Yasin yang dibaca oleh ulama-ulama kita, di mana mereka mengajak dengan membaca 3 kali daripada surat Yasin. Apa sih? Kenapa dengan surat Yasin? Surat Yasin sangat banyak sekali daripada keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Di antaranya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa sesungguhnya inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atul Qur'an 10 marrat. Hadis dari Nabi Muhammad SAW menyatakan, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca daripada surat Yasin, maka Allah mencatat baginya pahala seperti membaca Al-Quran sepenuhnya sebanyak 10 kali. Hal ini menjadi hal yang begitu besar untuk diamalkan. Dan surat Yasin adalah surat yang sangat umum untuk dibaca, serta awam banyak sekali yang memahami dan menghafal bahkan tentang surat Yasin ini. Maka karena itu ulama mengajak kepada orang-orang untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang bersama dengan mereka, yaitu dengan membaca surat Yasin yang diulang sebanyak 3 kali dalam setiap bacaan surat Yasin dengan niat dan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dalamnya. Yang mana dikatakan juga tentang surat Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bahkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dikatakan bahwa bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang telah menghadapi kematian, baik yang sudah meninggal dunia atau menjelang daripada kematiannya. Lalu dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar dan juga Imam Syuuti dalam tafsir Durarul Manthur mengatakan mengenai surat Yasin, mendapat manfaat dari membaca surat Yasin untuk memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Maka hal ini menjadi sesuatu yang sering dilakukan oleh para ulama kita untuk menghidupkan malam-malam apapun itu juga, setidaknya dengan membaca surat Yasin karena memiliki pahala yang besar dan juga bagian dari Al-Quran dan dari sabda Rasulullah SAW seperti membaca 10 kali daripada Al-Quran. Lalu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, disunnahkan membaca surat Yasin di sisi orang yang sudah menjelang sakaratul maut agar ruhnya lebih mudah untuk tercabut. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dikatakan bahwa surat Yasin banyak mengandung dari pelajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala serta kenabian dan juga di hari kebangkitan kelak, hingga membacanya akan mendatangkan daripada ketenangan serta keberkahan di dalamnya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, membaca surat Yasin di malam hari termasuk amalan yang mendatangkan daripada keberkahan serta ketenangan hati. Jadi kesimpulan, kenapa ulama-ulama kita mengajarkan untuk membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban, bahkan mereka mengajak untuk membaca sampai 3 kali. Pertama, jumlah 3 kali adalah jumlah yang tidak banyak dan tidak sedikit, serta jumlah witir ataupun bilangan daripada ganjil, di mana banyak daripada amal-amal ibadah yang mengarah dengan bilangan tersebut. Yang kedua, dengan membaca surat Yasin, insya Allah akan mengabulkan daripada hajat-hajatnya. Dengan pembacaan surat Yasin ditambah dengan malam nisfu Sya'ban. Karena itu, pertama diniatkan dalam pembacaan surat Yasin biasanya yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat utamanya. Selain dari niat ini boleh untuk memberikan niat-niat yang lain yang dia harapkan agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam pembacaan surat Yasin diajarkan juga untuk memberikan sebuah niat,
yaitu agar dijauhkan dari sebuah musibah, agar dia diselamatkan, dijauhkan dari musibah. Maka ini yang biasanya diniatkan bersama-sama untuk dibaca daripada surat Yasin. Baik dibaca secara berjamaah agar menjadi sebuah momen dan semangat. Karena amalan yang dilakukan secara bersama-sama biasanya lebih mendatangkan kekhusyuan dan ketenangan serta mendapatkan daripada keberkahan jamaah, yaitu bersama-sama. Banyak hal-hal yang diberikan keutamaan dalam perkumpulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memohon husnul khatimah, di mana niat yang ketiga dalam membaca surat Yasin biasanya diiringi dengan niat husnul khatimah setelah panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dimintakan untuk diberikan rezeki-rezeki yang melimpah, yang halal, yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Maka di dalam momentum seperti ini kita perlu untuk menanamkan diri kita dengan berbagai macam hal serta niat-niat yang baik, niat-niat yang tulus. Dan hal-hal seperti ini adalah hal-hal di mana para ulama kita mengajak bukan untuk memberikan sesuatu amalan yang baru, melainkan menjadikan amalan-amalan yang sudah memang ada dasarnya keseluruhannya dihidupkan di dalam sebuah wadah, yang mana wadah tersebut yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban diiringi dan diajak bahkan dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Allah Subhanahu wa taala setidaknya senantiasa memberikan sir-sir ataupun rahasia-rahasia di momen-momen baik malam nisfu Sya'ban atau malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah hal yang menjadi kebaikan bagi agama, kebaikan bagi umat Islam, dan tidak perlu lagi untuk dijadikan sebuah perdebatan. Yang ingin menjalankan, silahkan untuk menjalankan. Yang tidak ingin menjalankan pun tidak ada masalah di dalamnya. Ingin beramal dengan amalan yang berbeda, menghatamkan Al-Quran, sholat 1000 rakaat, ataupun amal ibadah yang lainnya, maka dipersilahkan, karena pastinya malam ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan-amalan kita malah tidak kita kerjakan di malam yang penuh kemuliaan tersebut. Kita malah sibuk untuk melihat keburukan, kekurangan, atau menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Daripada hal tersebut terjadi, lebih baik untuk mengisi waktu kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Al-Fagir sampaikan, insya-Allah. Apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat buat kita semuanya, menjadi bekal serta semangat dalam menjalankan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.